Duh, udah jam segini lagi harus beli makan buat acara keluarga ntar. Nitip siapa ya? Bisa ya lah. Halo bis, gue nitip makanan dong buat keluarga gue, ini butuh banyak banget tau minumannya ya. Ntar yang banyak aja, ntar totalnya kabarin aja ya. Siap gue, laksanakan. Oke, thank you Pi. Mau bayar yang tadi kan? Oh, yang tadi dipesennya. Ya. Ini struknya. Totalnya jadi 900 ya kak? Betul, Kak. Mau via apa? Di QRIS aja. Go, total jadi 950 ya. Ntar live aja ke rekening gue, oke? Oh siap, oke. Makasih Go. Oke, halo teman-teman semua. Jadi kembali lagi di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas soal korupsi dan riswah. Betul. Pembahasan yang seru banget nih kayaknya. Jadi seperti video yang teman-teman semua udah saksiin tadi di awal. Jadi itu tuh salah satu bentuk dari korupsi dan riswah itu sendiri yang emang udah mengakar lama lah di Indonesia sendiri tuh ya. Iya. Ya kayak gimana ya, setiap kali kita buka kayak TV atau media sosial kayak yang muncul tuh berita-berita tentang korupsi dan riswah itu sendiri gitu. Kayak makin hari tuh kayak bukan yang orang tapi malah makin banyak gitu. Bener banget. Juga yang menariknya di sekarang-sekarang ini korupsi ini udah dibungkus dengan kata-kata udah biasa. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Iya kan? Nah, karena itu nih, karena yang katanya udah biasa, makanya nih hari ini kita tuh mau bahas itu tentang korupsi dan juga riswah. Kayak diskusi santai aja sih. Iya benar. Tapi Ya, kayaknya kalau langsung ngomong kayak gitu kayak enggak deh. Ya mending perkenalan dulu gak sih? kita perkenalan dulu Iya, ya. perkenalan dulu. Oke. Jadi sebelumnya di sini kita punya 4 gestar yang dia itu juga teman kita juga. Ya, Jadi kenalin, gue Faikal Givari selaku host dan temen gue. gua Muhammad Hafiz Rabani. Gua Firja, gua Fazli, Gua Ugo. Gue Ali. Nah, jadi mereka adalah gestar kita ya. Iya. buset. Gitu. Asik Oke. nih. Mungkin yang pertama gue mau nanya ke Fazli nih. Oke. Kalau menurut lu nih Nizli, sebenarnya apa sih korupsi dan riswah itu? Kalau misalnya lu ditanya harus ngejelasin secara singkat tapi ngedetail gitu. Oke, kalau menurut gue sendiri ya, kalau korupsi itu kayak seseorang itu menyalahgunain jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, sedangkan riswah itu kayak dia itu ngelakukan sesuatu itu untuk ngelancarin urusannya lah. Contoh kayak dia mau bikin SIM, dia cari calo, terus dia ngasih duit buat ngelancarin urusannya gitu, biar lebih cepat aja gitu. Nah kalau di lapangan sendiri Zli, riswah tuh kayak sering diselimutin pakai kata-kata halusnya ya. Iya betul banget, udah kayak jadi tradisi banget. Iya, Padahal benar, kalau benar. dalam bentuk apapun korupsi atau riswah itu tetap salah gitu. Walaupun orang-orang iming-iming dengan bilang uang terima kasih lah, uang basa-basi gitu. Tapi Nah tetap itu tadi salah. bentuk dari Bentuk bahasa dari- halus bahasa tadi. halusnya Oke, tadi oke. gitu. Makanya nih ya, walaupun kayak udah ada KPK sendiri pun di lapangan tuh kasus-kasus kayak gitu tuh tetap masih banyak ternyata ya. Betul. Oke, selanjutnya gue pengen nanya ke lu Pir. Jadi sebagai mahasiswa, lu ngerasa gak sih kalau misalnya korupsi itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari? Betul banget. Soalnya tuh korupsi sebenarnya tuh udah dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalkan kita kan selalu mikir korupsi itu pejabat gitu kan. Iya. Kita udah nanemin di kepala kita tuh korupsi itu pejabat. Padahal kalau di kehidupan sehari-hari kita tuh sebenarnya banyak. Contohnya tuh kalau misalkan kita nyogok orang buat mempercepat urusan kita, habis itu lu nyontek bareng-barengan kalau lu lagi ujian gitu. Paham. Berarti kalaupun kayak dia
korupsinya kecil tapi tetap ngelakuin, berarti kayak sama aja gitu kayak yang pejabat-pejabat gitu ya. Iya betul, tapi itu kan bisa dibilang bentuk kecil dari korupsi, tetapi korupsi itu ya namanya korupsi tetap korupsi. Nah misalkan lu juga titip absen, kalau misalnya lagi matkul, ada matkul sesuatu yang lu nggak bisa hadir, lu titip absen kan itu masuk dalam korupsi juga. Oh jadi tipsen tuh salah satu bentuk dari korupsi ya? Iya, jadi bisa jadi nanti kalau lu lakuin terus menerus, nanti misalkan lu udah dapet jabatan, bakalan kebawa nanti sampai besar. Betul. Habit lagi berarti Iya, masuknya. Habit, Oke. betul. Kebiasaan buruk ntar ke bawah gitu ya. Jangan ditiru guys, bahaya. Boleh nih, kita geser kayaknya ya ke Hugo nih. Boleh. Kalau Hugo, menurut lu nih Go, sebagai mahasiswa nih, kenapa sih korupsi ini di Indonesia tuh kayak susah banget hilangnya gitu? Karena ya kalau di Indonesia tuh bukan cuma soal individu ya, tapi sistem dan budaya. Ibaratnya ya dari dulu Indonesia udah terkenal lah sama kasus korupsinya, apalagi ya baru-baru kemarin lah Di berita-berita program. ya. Iya, di berita-berita juga banyak kan. Nah, terus ya kadang di Indonesia juga orang jujur malah dikira ribet. Oh iya, sepakat. Iya. Yang curang Berarti justru dimudahin. Berarti lingkungan juga ngaruh ya? Ya justru Betul. ngaruh banget. Oh, ya. Udah jadi tradisi lah Iya. jatuhnya. Iya. Oke deh, kalau kayak gitu. Kalau dari sisi moral dan agamanya, gimana sebenarnya lu ngelihat korupsi dan riswa itu sendiri? Iya, gimana tuh? Menurut gua ya, dalam agama tuh ya tentu riswah dan korupsi tentu dilarang. Apalagi itu kan salah satu dosa yang terbesar juga di agama Islam. Kan? Benar banget ya. Iya. Tapi kan banyak orang tuh mindsetnya tuh bodo amat lah ngelakuin ini kan. Ya, nah orang itu nggak masalahnya. tahu. Iya, itu masalahnya. Nah, kalau orang-orang mindsetnya kayak gitu harus diganti. Orang tuh malah kayak mindsetnya tuh bukan takut ketahuan tapi malah takut salah gitu. Iya sih. Harusnya. Kalau dari Hugo nih, dampak apa sih yang paling kerasa banget gitu Iya. ke masyarakat, ke sosial masyarakat dari yang udah diambil dari para koruptor itu kok? Yang pertama nih, pelayanan publik jadi ribet, terus bantuan nggak tepat sasaran, terus ya kayak contohnya ya yang anak sekolahan nih yang baru daftar ke SMA, mau ke SMA. Nah itu tuh kayak ada gimana, dia nilai itu sebenarnya udah tinggi tuh. Nah cuman nggak tahu kenapa dia tuh bisa kegeser karena ya mungkin ada yang mau naiknya tuh pakai pakai orang duit, dalam. betul. Nah Contohnya duit gitu. Oh gitu. Jadi dampaknya juga bisa jelek buat masa depannya ya, buat Iya. kedepannya ya. Jadi Bisa. kayak apa ya, masyarakat juga kurang percaya lah sama ke pemerintahannya. Berarti bahaya juga kalau misalkan kayak korupsi kecil dipupuk, ya kan? Lama-lama Dikit-dikit gede dikit. gitu. Lama-lama Taunya jadi ngebukit. kebiasaan korupsi Nah, nantinya. itu. Itu bisa bahaya juga. Oke. Soalnya nanti bisa juga masyarakat jadi kayak kayak ngegampangin gitu. Kayak misal kayak contoh yang dari tadi tuh Hugo, kayak mau masuk SMA, nggak usah belajar kan gue punya duit. Iya, Gitu. itu. bahaya. Tuh kayak gitu. Iya. Kalau dari Firja sama Fazli sendiri sebagai mahasiswa nih, kira-kira apa yang kalian bisa lakuin buat ngatasin korupsi ini sendiri? Oke, nah tadi kan korupsi itu mulai dari apa ya? Dari hal-hal kecil kan. Nah, cara buat ngehindarin korupsi ini juga bisa dimulai dari hal-hal kecil juga. Misalkan kamu itu harus kayak transparansi ke organisasi. Contohnya apalagi kalau lu jadi apa sih bendahara di organisasi kan tuh harus transparansinya harus banget Harus kan. dong, iya benar. Nah, misalkan juga lu harus berani nolak apa ya, jalan pintas gitu kayak nyogok-nyogok. Cobalah ke jalan yang benar dulu gitu. Privilege itu nggak salah guys, cuman jangan disalahgunakan. Oke, Kalau dari Fazli gimana Fazli? Oke, kalau dari gua sendiri sih mahasiswa itu kan calon pemimpin ya. Benar. Kalau udah kebiasaan yang kayak gitu, udah rusak, otomatis kayak dia jadi pejabat nanti, sistem yang dia bangun tentu akan rusak juga. Nah, tentu sebagai seorang mahasiswa itu kita tuh harus peka dan kritis terhadap isu-isu atau permasalahan ini. Korupsi ini menurut saya sendiri bukan masalah yang kita dengar baru ya, tapi udah dari dulu gitu. Iya, udah melekat banget ya. Akar banget. Tradisi. Nah, kita gimana cara memotong rantai korupsi ini tuh mulai dari hal kebiasaan kecil tadi. Contoh kita harus membiasakan
mulai dari tadi kayak titip absen itu adalah salah satu bentuk dari korupsi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswanya itu kita yang harus menyadari atau aware terhadap kesalahan yang kita lakukan terhadap yang dimana itu akan memunculkan celah-celah untuk menjadi korupsi gitu. Oke. Berarti mulai dari perbaikan walaupun itu kecil gitu Kecil. skalanya. Oh. Oke. Siap. Nah kalau kayak gitu nih Le, banyak kan orang bilang kayak itu mah banyak diomongan doang tapi di lapangan tuh nggak kayak gitu. Kalau menurut kamu sama orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh gimana tuh? Sebenarnya emang susah ya, emang susah. Tapi bukan berarti nggak mungkin juga. Iya, betul. Nah karena kalau semua orang yang nunggu orang lain dulu buat berubah, ya pasti gak akan berubah gitu. Harus ada inisiatif sendiri lah. Ya bener-bener. Aku setuju sih sama. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi ya. Iya. Itu dia. Jangan nunggu orang lain berubah lah pokoknya. Betul. Oke. Mulai dari diri sendiri. Nah, Berarti- itu dia. Kalau dari obrolan kita ini, obrolan panjang kita ini, jadi kelihatan banget bahwasannya kalau korupsi itu dan riswah bukan cuma soal hukum ya. Betul. Iya kan, ya? Betul Tapi banget. mau nambahin nih kayak selain dari hukum ya, riswah sama korupsi itu soal kebiasaan, terus mental sama keberanian dari para individu tuh buat berubah gitu, jadi lebih baik. Betul Bang. Betul. Tadi benar kata Fazli, jadi perubahan itu harus dimulai dari yang kecil dulu, nggak perlu kita harus berubah langsung yang besar, perubahan ya, yang besar. karena- Jadi pupuk dari yang kecil dulu kayak gitu ya. Ya soalnya kayak kalau misalnya berubah langsung yang gede gitu kayak nggak mungkin juga sih. Jadi pasti kayak step by step lah. Iya gitu. benar-benar. Kadang kalau misalkan berubah langsung ke besar juga, kita nggak tumak ninah, nggak apa ya bahasanya? Nah, gimana itu? Coba kita gimana Apa tuh? Ya kayak agak tenang gitu lah ya. Iya benar. Kayaknya cukup sampai sini sih obrolan kita Ya, kayaknya. kan belum. Jujur, kayak udah panjang banget nih kita ngobrol diskusi Iya, tentang korupsi sama riswa ini nih. Keburu matkul lagi ya masuk. Udah mau kelas juga. Mungkin makasih buat semua narasumber Ya, yang udah makasih hadir. guys. Mudah-mudahan insya Allah insight bagi kita semua dan amin. bagi Teman-teman yang umumnya udah khususnya. Amin. Ya, Betul. intinya kita dapat pembelajaran lah tentang Iya, korupsi ini benar gitu. banget. Soalnya kita adalah Semoga ya itulah. obrolan ini nggak berhenti di podcast doang gitu. Mungkin kita bisa lanjutin obrolan ini nanti di di luar kayak lagi nongkrong atau dan lain-lain. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.